Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan mengenai pembelajarannya mengenai fungsi inverse dan fungsi komposisi untuk latihan soal akhir bab. Iklan dulu ya. Oke, Pak Jul punya channel juga Pak mengenai channel bahasa di live.bahasa. Silahkan saudara-saudara sekalian kalau misalkan mau belajar bahasa, baik mengenai bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Pak Jul tekankan kalau untuk bahasa Indonesia kita akan belajar mengenai kemampuan membaca, menyimak, dan tata bahasa. Sama juga untuk kemampuan bahasa Inggris kita belajar mengenai kemampuan reading, listening, juga grammar, pemahaman tata bahasa Inggris. Silakan saudara-saudara bisa visit ke channel khusus bahasa. Berikut juga ada ulasan mengenai soal-soal HOTS maupun soal-soal yang berbentuk peningkatan literasi bahasa untuk persiapan SNMP, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru, SMPMB ya. Gitu. Oke, langsung saja ke nomor 1 ya. Perhatikan himpunan pasangan berikut. Himpunan pasangan berikut di sini, himpunan pasangan terurut yang merupakan fungsi injektif. Fungsi injektif itu adalah fungsi satu-satu, tidak boleh double pada kodomennya. Harus satu-satu. Kita lihat bagian Y-nya nggak boleh double. Ini ada 4, ini ada 4. Berarti I bukan jawaban. 4, 6, 5, 7. Sangat dimungkinkan itu jawaban 2, benar ya. Kemudian 4, 5, 6, 5. 5-nya ada yang double. Itu bukan jawaban. Kemudian 5, 6, 8, 7. Tidak ada yang double. Berarti jawabannya adalah 2 dan 4. 2 dan 4 adalah yang D. Seperti itu. 2. Fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 6 untuk daerah asal x dari min 4 sampai dengan 3, x elemen bilangan real, dan y sama dengan fx adalah daerah hasilnya atau daerah range ya. Kita evaluasi saja terlebih dahulu. Kita akan menentukan manakah yang paling kecil dari nilai-nilai dari daerah asalnya. Jadi kita coba ya hitung. Jadi kita hitung 2 fx sama dengan berapa itu yang terkecil? Min 4 sama dengan min 4 kuadrat. Ini fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 6. Plus 2x min 6 ya. Kemudian di sini min 4 kuadrat pakainya min 4 ya. Min 8 min 6 sama dengan 16 min 14 sama dengan 2. Kemudian kalau Pak Jul pakai 0, F0 sama dengan 0 kuadrat plus 2 kali 0 min 6 sama dengan min 6. Kemudian ambil titik yang tertinggi 3. F3 sama dengan 3 kuadrat ditambah 2 kali 3 min 6 sama dengan ini hilang 9. Jadi, nah apakah benar min 6 sampai dengan 9 itu adalah daerah range-nya? Coba kita, ini karena ini kan pakainya min 4 ya. Coba kita teliti min 3, F min 3 sama dengan min 3 kuadrat min 6 min 6 sama dengan 9 min 12 min 3. Coba kalau pakai F min 1 sama dengan min 1 kuadrat min 2 min 6. Berarti 1 min 8 min 7. Nah ternyata lebih kecil ini. 1 dengan 0 hanya kita memperoleh min 6. Ternyata kalau kita mengevaluasi min 1 itu kita memperoleh min 7. Berarti range-nya itu otomatis min 7 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 9. Batas bawahnya min 7, batas atasnya 9. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. 3. Domain fungsi df dari fx sama dengan 2x kuadrat plus 5x min 9 agar mempunyai fungsi inverse adalah
Nah, f(x) agar memiliki fungsi inverse, ini diperhatikan, f(x) agar memiliki fungsi inverse, ya, itu harus memenuhi apa? Memenuhi satu, x itu harus kurang dari min b per 2a. X kurang dari sama dengan min b-nya berapa? Fungsinya berapa? Fungsinya ini min b, berarti min 5 per 2 kali 2. X kurang dari sama dengan min 5 per 4. Ya kan? Kemudian yang satunya lagi, X lebih dari sama dengan min B per 2A. X lebih dari sama dengan min 5 per 2 kali 2. X lebih dari sama dengan min 5 per 4. Nah, min 5 per 4 ada enggak? Min 5 per 4 ternyata enggak ada. Kalau tidak ada berarti kita bisa cari bentuk lainnya ya. Berarti X kurang dari sama dengan min 1 per 4. Ini X lebih dari sama dengan min 1 per 4. Nah, mana yang memenuhi? Yang 1 per 4. Nah, ini yang A jawabannya. Kan ada di sini. Selanjutnya untuk yang nomor keempat, ya. Nomor keempat, nah di situ ada fungsi px dan fungsi qx. Kita diminta untuk mencari nilai pengurangan dari p dikurangi q. P dikurangi q, x sama dengan p-nya adalah akar 2x min 1, kemudian dikurangi akar 6 min 2x. Nah, yang diminta adalah domain. Domain itu bagaimana caranya? Domain itu daerah asal. Domain itu tergantung dari nilai yang ada di dalam akar. Nilai yang di dalam akar itu kan 2x min 1. Nah, yang namanya bilangan di dalam akar itu kan harus tidak boleh negatif, atau harus lebih dari sama dengan 0. Berarti kita bisa nulis 2x min 1 itu harus lebih dari sama dengan 0. Kita evaluasi, 2x lebih dari sama dengan 1, x lebih dari sama dengan 1 per 2. Begitu juga yang satunya lagi, 6 min 2x lebih dari sama dengan 0, min 2x lebih dari sama dengan min 6, x lebih dari sama dengan min 6 per min 2, x kurang dari sama dengan 3. Seperti itu. Kenapa kok tandanya dibalik? Ini dibagi negatif, diingat-ingat. Ya, dibagi negatif, itu makanya dia tandanya dibalik. Seperti itu. Paham ya? Kita lanjut ke nomor yang kelima. Nomor yang kelima ya. Jika fungsi gx sama dengan x min 3 per 2x min 5, nilai g inverse 1. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Mau pakai rumus cepat atau mau pakai manual? Kalau mau pakai rumus cepat, boleh. Pakai rumus manual, silahkan lihat di video yang sebelumnya. Tapi saya rekomendasikan ya, kalau misalkan kita mau pakai rumus cepat seperti halnya yang ditawarkan di bimbel-bimbel itu, walaupun kalian tahu ada rumus cepat, tapi tetap mohon dengan sangat, cara manualnya, cara tradisionalnya itu juga harus tahu, harus mengerti. Jangan semuanya pakai serba instan. Seperti itu. Soalnya apa? Kalau yang namanya paham, orang yang paham itu tidak mungkin lupa. Tapi kalau orang hafal, itu saya garansi ada resiko lupa. Mending mana? Mending paham atau mending hafal? Kalau saya rekomendasikan mending paham. Kalau paham pakai rumus cepat itu pasti selamanya tahu asalnya. Tapi kalau hanya hafal rumus cepat belum tentu tahu kita bisa menurunkan rumusnya. Seperti itu. Tapi dalam konteks ini untuk menghemat waktu Pak Jul pakai rumus cepat saja ya. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi fx, ax, misalkan ax plus b dibagi dengan cx plus d. Nah otomatis f inverse-nya
itu sama dengan min D plus B, min DX plus B plus CX min A. Nah, seperti ini rumusnya. Jadi kalau Pak Jul punya GX ya, GX-nya adalah X min 3 per 2X min 5, maka G inverse X-nya itu sama saja, ini tandanya min ya, otomatis ini dikasih min, berarti 5X min 3 per 2X min 1. Kalau dievaluasi untuk G inverse 1, ya sama dengan 5 kali 1 kurangi 3 per 2 kali 1 kurangi 1 sama dengan 5 kurangi 3 itu 2. 2 kurangi 1 itu 1 sama dengan 2. Jawabannya adalah yang D. Seperti itu. Kita lanjut untuk nomor yang ke-6. Nah, ini kayaknya pertanyaan hiburan ini, nomor 6. Di situ diketahui Fx sama dengan 3 min X, kemudian Gx sama dengan X kuadrat min 2X plus 5. Nah, kita diminta untuk G bundaran Fx sama dengan G bundaran Fx-nya, maka F-nya tinggal dimasukkan ke sini. F-nya masuk ke fungsi ini. Ya, jadi kalau misalkan Pak Jul tulis secara manual dulu, Fx kayak gini ya, berarti otomatis jadinya apa? Jadinya adalah Fx kuadrat min 2Fx plus 5. Sama dengan, padahal efeknya berapa? 3 min X. 3 min X kuadrat min 2 kali 3 min X plus 5. Kita bisa kuadratkan, berarti 9 min 6X plus X kuadrat min 2 kali 3 itu min 6 plus 2X plus 5. Sama dengan 9 dikurangi 6 itu 3, min 6X ditambah 2X itu min 4X. Benar ya? 9 tambah ini 3 tambah, oh masih ini 8. 8, kemudian masih plus X kuadrat. 8 min 4X plus X kuadrat. Ada ya yang C. Benar nggak ini? Plus 2X min 2X min, oh ya benar ya, min 6X ditambah 2X kan min 4X. Ya benar, 8 min 4X plus X kuadrat. Ada yang C. Silahkan dikoreksi kalau manakala ada yang salah ya. Tulis saja di kolom komentar. Kita lanjut, kita diminta untuk mencari F inverse-nya dari 12 ya. Tapi bekalnya kita diketahui F bundaran G. Itu 9X kuadrat min 6X min 3 jika Gx sama dengan 3X min 1. Nah, Gx-nya diketahui. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita inverskan dulu Gx-nya. Gx sama dengan 3X min 1. Kalau mencari inverse-nya langsung saja. Sama dengan kan Y. Jadi 3X sama dengan Y plus 1. X sama dengan Y plus 1 per 3. Nah, ini sama dengan inverse-nya. X plus 1 per 3 itu sama dengan G inverse X. Nah, G inverse X-nya tinggal kita masukkan ke Fx-nya. Nanti kita sudah auto dapat Fx. Sama dengan 9X kuadrat. 9X kuadrat ya, berarti ini tinggal dimasukkan. Ini kan sebagai G inverse. Tinggal dimasukkan ke sini. Berarti 9 X plus 1 per 3 kuadrat min 6 kali X plus 1 per 3 kemudian min 3. Ini dikurung biar nggak salah, corek dengan ini 2. Ini kan kuadrat ya, 9, berarti kan atas dengan bawah bisa dicorek. Berarti kita cukup mengkuadratkan X plus 1 kuadratnya. X plus 1 kuadrat sama dengan X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, ini tinggal min 2 kalikan X. Min 2X, min 2, min 3. Sama dengan X kuadrat. Nah, ini hilang karena plus ini min.
Seperti itu. Min 4. Min 2, min 2, min 3, min 5. Tambah 1, min 4. Padahal yang kita minta adalah F. Sebentar. Fx-nya. Fx-nya sama dengan X kuadrat min 4. Yang diminta inversnya. Berarti X kuadrat sama Y tambah 4. X sama dengan akar Y tambah 4. Nah, berarti F inversnya ini. Ini kan sudah saya samakan dengan Y. F inverse X sama dengan akar X plus 4. F inverse 12 sama dengan akar 12 tambah 4. 16 ya. Di akar 4. Jawabannya yang B. Seperti itu. Itu nomor 7. Kemudian nomor 8. Nah, nomor 8. Mungkin konsepnya sama ya. Kita diminta untuk mencari ini. Ini kan 2x. Berarti kita nyari fx-nya dulu. Kita lihat. Ini 2x. 2x-nya itu di dalam. Berarti kita inverskan. 2x itu sama dengan y. X sama dengan setengah y. Masukkan sekarang ke dalam sini. Nanti ketemu fx-nya. Jadi untuk mencari fx, ini tinggal dimasukkan. Fx sama dengan 4 dikali setengah x min 8 per 10 kali setengah x plus 6. Sama dengan 2x min 8 per 5x plus 6. Nah, padahal yang diminta itu apa? Yang diminta itu adalah F inverse-nya. Sama seperti yang tadi. F inverse. Diingat rumusnya? Ya. A, B, C, D. A, B, C, D. B, C tetap. Tulis dulu. BC tetap. Min 8. 5x. Nah, ini tukar tempat. Tukar tempat kasih negatif. Min 6x. Min 8 ya. Terus ini min 2. Kok bentuknya seperti ini, Pak? Nggak ada jawabannya. Jangan patah hati dulu. Min ini dikeluarkan. Min 6x plus 8 per 5x min 2. Masih nggak ada jawabannya, Pak. Min ini masukkan ke dalam sini. Atau caranya gini. Nah, yang bawah ini kalikan min 1 semua. Jadi min 1 di atas ini kalikan untuk yang di bawah. Berarti otomatis kita punya berapa? 6x plus 8 dibagi 2 min 5x. Kan dapatnya min 5x plus 2. Tapi posisinya tak balik. 2 min 5x. Jawabannya yang mana? Otomatis yang D. Seperti itu. Kita lanjut untuk nomor yang ke-9 ya. Nomor ke-9. Nah, kita nomor 9 itu kita diminta F bundaran fx-nya seperti ini. Kemudian ini F bundaran G tapi inversnya. Berarti kita cari F bundaran G-nya dulu. F bundaran G itu sama dengan fungsi F-nya adalah 6 per ya. Nah, baru Gx-nya dimasukkan. Gx-nya itu X kuadrat. Ini diganti X kuadrat. Ya, diganti X kuadrat. X kuadrat plus 3 sama dengan Y. Berarti 6 sama dengan X kuadrat Y plus 3Y. Berarti ini X kuadrat Y sama dengan 6 min 3Y. Kan seperti ini. Kemudian X kuadrat sama dengan X kuadrat sama dengan 6 min 3Y per Y. Nah, X-nya berapa? X-nya adalah akar 6 min 3Y per Y. Ini mesti ada prasyarat.
Y itu pasti, karena ini di dalam akar ya, otomatis kan 6 min 3Y per Y harus lebih dari sama dengan 0. Nilai-nilai Y-nya berapa? Nilai-nilai Y-nya adalah Y sama dengan 0, satunya lagi 6 min 3Y sama dengan 0, 3Y sama dengan 6, Y sama dengan 2. Kan seperti ini. Baru dibuat garis bilangan 0 dan 2. Coba di sini angka 1 masukkan ke sini. 6 kurangi 3 dibagi 1, 3 positif berarti di sini. Ini negatif. Nah, berarti yang daerah hasil yang dimaksud yang mana? Nah, ini kan ada tanda 6 min 3Y per 6 min 3Y per Y harus lebih dari sama dengan 0. Berarti yang positif lebih dari sama dengan 0 kan positif. Berarti daerah hasilnya adalah 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 2. Nah, ini jawabannya. Loh, kok tiba-tiba X-nya ini tadinya Y kok jadi X? Karena apa? Ini Pak Jul kan tidak konversi ke X. Jadi mestinya ini dikonversi dulu. Jadi 6 min 3X per X. Seperti itu. Karena variabelnya kan dari Y. Cuman Pak Jul hanya ingin menghemat waktu saja, tidak perlu diganti ke X dulu. Mestinya sampai di sini langsung diganti X. Jadi hasil inversnya, ini kan hasil inversnya ini, bukan ini ya. Nah, yang ini mestinya kan diganti X dulu. Jadi F bundaran G inversnya itu adalah akar 6 min 3X per X. Mestinya seperti itu. Tapi Pak Jul tulis tetap seperti ini karena apa? Hanya ingin mempercepat waktu perhitungan. Seperti itu. Makanya ini kemudian hasil akhirnya Pak Jul ganti dengan X. Loh, kenapa ini tandanya lebih dari sama dengan? Kok ini jadi berubah jadi kurang dari? Kenapa? Karena 0 itu tidak boleh, Y-nya itu tidak boleh 0. Ya. Karena bilangan kalau dibagi 0 itu tidak terdefinisi, makanya tidak boleh 0. Kalau tidak boleh 0, bagaimana tandanya? Tidak boleh ada sama dengannya. Gitu ya. Oke, saya rasa sangat mudah untuk yang nomor 9. Yang penting teliti dulu. Oke, kita lanjut untuk nomor yang ke-10. Nomor 10. Diketahui fx. Ini tadi jadi jawabannya apa ini? Jawabannya adalah yang E ya. Ini tadi yang nomor 9. Nomor 10 sekarang. G bundaran F itu sama dengan 9x kuadrat min 3x min 1. Fx-nya, nah kita diminta mencari Gx-nya. Berarti sama seperti tadi prosesnya. Kita cari inverse dari Fx-nya. Fx sama dengan 3x min 2 sama dengan Y. Berarti 3x sama dengan Y plus 2. X sama dengan Y plus 2 per 3. Masukkan ke G bundaran F-nya. Berarti Gx itu sama dengan ini dimasukkan hasil inverse ini. Nah ini kan nanti jadinya F inverse X sama dengan X plus 2 per 3. Nah kan sama, tinggal ganti dari Y jadi X. Gitu ya. Terus ini masuk ke dalam persamaan ini. 9 dikali X plus 2 per 3 kuadrat min 3 kali X plus 2 per 3 min 1. Ini 3 kuadrat dengan 9 hilang. 3 dengan 3 hilang. Berarti tinggal kuadratkan. X kuadrat plus 4X plus 4 min X min 2 min 1. Sama dengan X kuadrat. Ini ada min X berarti min 3X. 4 dikurangi 3. Sebentar. Ini kok seperti ini nih. Nah, plus ini tandanya. Plus 3X plus 1. Nah, tinggal kita cari. X kuadrat plus 3X plus 1. Ada ya yang B. Seperti itu.
Kayaknya lancar ya. Saya nggak tahu ini audiens saya juga, audiensnya Pak Jul atau muridnya Pak Jul ini lancar atau enggak ini. Harapannya bisa lancar ya. Harapannya seorang guru itu kan pasti semuanya berharap semua muridnya itu paham, mengerti, dan sukses. Itu pada dasarnya semua guru itu seperti itu. 11. Fungsi inverse. Kita diketahui fx-nya. Terus diketahui gx-nya. Berarti kita cari f bundaran dulu. Fx sama dengan x plus 4 per x min 6. Gx sama dengan 2x min 1. Berarti f bundaran gx sama dengan 2x min 1 plus 4 per 2x min 1 min 6 sama dengan 2x plus 3 per 2x min 7. Kan seperti itu. Nah, kita langsung diminta untuk mencari inverse-nya. Berarti f bundaran g inverse x sama dengan, ingat, A, B, C, D. BC tetap. Berarti 7x plus 3 per 2x min 2. Ada prasyarat, ingat ini, x tidak boleh sama dengan 1. Kok bisa? Dapat dari mana? Nah, ini kan tidak boleh sama dengan 0. Asalnya itu dari sini. 2x min 2 tidak boleh sama dengan 0. Min 2-nya pindah ke kanan. 2x tidak sama dengan 2. X tidak boleh sama dengan 2 per 2. X tidak boleh sama dengan 1. Selesai. Ini asalnya. Gitu ya. Jadi inversenya 7x ditambah 3 dibagi 2x min 2. Jawabannya adalah yang mana? Yang E ya. 2x min 2, 7x plus 3. Ya, jawabannya adalah yang E. Oke, kita lanjut untuk nomor yang ke-12. 12. F inverse X dan G inverse X masing-masing inverse dari fungsi F dan G. Jika G inverse sama dengan setengah X min 1 dan F inverse X sama dengan setengah 3 min X, nilai G bundaran F inverse adalah, jadi G bundaran F inverse X itu kalau kita jabarkan ya, itu sama dengan sifat, kita pakai sifat. Itu sama dengan F inverse bundaran G inverse X. Nah, seperti ini. Berarti bagaimana? Berarti kita bekerjanya F inverse G inverse X. Nah, seperti ini. F-nya yang mana? F-nya adalah setengah 3 min X. X-nya baru masuk 1 per 5 X min 1. Nah, seperti ini. Operasikan. Setengah 3 min 1/5 X plus 1 per 5. Kan seperti ini. Seperti itu. Kemudian kita bisa, nah padahal yang diminta hanya 6. Kalau yang diminta 6 langsung tidak perlu repot-repot, langsung saja masukkan X-nya 6. Berarti ini kan langsung dimasukkan 6 ya. Ini langsung Pak Jul ganti 6 saja, nggak perlu berlama-lama. Ini 1/5 kali 6 langsung ya. Nah, tambah 1 per 5 sama dengan setengah kali 3 min 5, min 6 per 5 ditambah 1 per 5 itu sama dengan min 5 per 5 sama dengan setengah kali 3 min 1 sama dengan setengah kali 2 sama dengan 1. Ada jawabannya, yang C. Kita lanjut yang nomor ke-13. Jika fungsi 4x min 3 per x plus 2
Dan fungsi inversnya F inverse AX plus 3 B min X, maka nilai X untuk F inverse. Nah, seperti ini. Kita cukup mencari persamaannya saja. Bagaimana caranya mencari persamaannya? Kita lihat. Kita kan diminta yang sisi kiri yang diinverskan. Berarti kan ini diinverskan saja. Berarti 13 ya. Fx sama dengan 4x min 3 per x plus 2 F inverse x sama dengan, ini tinggal tukar aja, min 2x min 3 per x min 4 sama dengan inversnya disamakan dengan ini, AX plus 3 per B min X. Ya kan? Seperti itu. Nah, kemudian sebagaimana kita ketahui, kita bisa memperolehnya 2x plus 3 per 4 min x-nya. Padahal kan inversnya di sini juga sudah diketahui 3x. Berarti min 2x min 3 per x min 4 sama dengan 3x. Ya kan? Benar enggak ini? Benar ya? Oh, kemungkinan besar ini yang ditanyakan apa toh? Yang ditanya sebenarnya ini tidak ditanyakan A maupun B-nya ya. Ini nggak ngefek ini sebenarnya. Ini ngapain Pak Jul buat seperti ini? Ini nggak ngefek ini. Mungkin kalau ini diminta untuk membuat apakah sama antara ini dengan ini. Nah, itu baru mungkin kalau ini min satunya dikeluarkan ya. Min satunya dikeluarkan kan jadi 2x plus 3. Terus min 1 yang atas ini dikeluarkan karena masih ada di sini kali min 1 ya. Taruh ke bawah. Seperti itu. Jadi jadinya per 4 min x. Nah, mungkin maksudnya seperti ini. Jadi A-nya 2, B-nya itu 4. Seperti itu maksudnya. Tapi ini kan fokusnya nggak diminta untuk mencari A sama B. Seperti itu. Kita tidak diminta untuk mencari A maupun B, tapi kita diminta untuk mencari nilai-nilai X yang memenuhi. Nah, ini Pak Jul pakai yang sebelah ini aja ya. Ini kan antara ini min 2x min 3 per x min 4 dengan 2x plus 3 per 4 min x itu sama. Jadi Pak Jul pakai pendekatan yang ini aja. Yang 2x plus 3 per 4 min x. Pak Jul kalikan ya. 3x kali 4 min x sama dengan 2x plus 3. Berarti ini berapa ini? 12x min 3x kuadrat sama dengan 2x plus 3. Selanjutnya pindah ke kanan, 3x kuadrat. Ini 12x pindah ke kiri kan jadi min 10 ya. Min 10x plus 3 sama dengan 0. 3x kali x sama dengan 3, otomatis min 3 min 1, ya kan? 9 min 1 kan min 10, berarti 3x min 1 sama dengan 0, x sama dengan jelas 1 per 3, satunya lagi x sama dengan 3. Selesai. Berarti sepertiga dan 3. Ada. Jawabannya adalah yang B. Gitu. Selanjutnya nomor 14. Nah, ini mulai panas. Jangan lupa kalau untuk mencari channel materi pembelajaran maksud saya yang lain, cukup cari di playlistnya ya. Cara belajar di channel ini adalah cari di playlist untuk materi subbab pembelajarannya. Sudah Pak Jul kelompokkan sesuai dengan mata pelajarannya maupun kategori tingkatan. Misalkan kelas 1 SMA, kelas 2 SMA, kelas 10 11 dan kelas 7 8. Seperti itu ya. Kita mulai yang nomor ke-14. Gx-nya f Gx sama dengan, nah itu
Gx yang di dalam yang diketahui. Sama langkahnya, inverskan dulu. Gx sama dengan 2x min 3 sama dengan y. 2x sama dengan y plus 3. X sama dengan y plus 3 per 2. Masukkan saja ke fx-nya. Ya, fx sama dengan 4 kali. Nah, ini sama dengan g inverse x sama dengan x plus 3 per 2. 4 kali x plus 3 per 2 min 5 per 6 kali x-nya ini x plus 3 per 2 plus 1 sama dengan, ini Pak Jul kurung, kita coret 2, 3, 2 ya, 2x plus 6 min 5 per 3x plus 9 plus 1 sama dengan 2x plus 1 per 3x plus 10. Seperti itu. 2x plus 1 per 3x plus 10. Ada ya, 2x plus 1 per 3x plus 10. Ada yang D. Seperti itu. Kemudian nomor 15. Nah, ini soalnya lumayan unik, tapi sebenarnya mudah sekali untuk yang nomor 15 itu. Di sini dikatakan fx sama dengan ax plus b dan gx sama dengan x plus 1 kuadrat min 4. Nilai a dan b berturut-turut jika gfx sama dengan 2 kali x plus 1 kuadrat min 5 adalah, nah ini tinggal dimasukkan saja ini. Jadi kita ngolah yang sebelah kiri aja. Ingat, ngolah yang sebelah kiri. Nomor 15 f gx. F-nya ini, gx-nya ini. Berarti kan sama saja a kali gx plus b. Gx-nya masuk sekarang. Gx-nya itu x plus 1 kuadrat min 4. Berarti saya masukkan a kali x plus 1 kuadrat min 4 plus b. Nah, padahal f gx berapa? F gx yang sebelah kanan Pak Jul tulis ini sama dengan 2 kali x plus 1 kuadrat min 5. Tinggal kita samakan. Ini sudah sama. Ini sudah sama. Berarti apa? A-nya sama dengan 2. Terus ini samakan. Ini kan konstanta. Min 4 plus B sama dengan min 5. B sama dengan min 5 plus 4 sama dengan min 1. A dan B berturut-turut 2 dan min 1. Kok tidak ada ya? Sebentar. Oh, ada min 4-nya. Sebentar. Oh, Pak Jul salah mengoperasikannya. Nah, ini nih yang mestinya. Ini kan gx-nya kan x plus 1 kuadrat min 4. X plus 1 kuadrat min 4. Nah, ini tambah kurung lagi. Nah, A kali ini dulu. Terus A kali min 4. Berarti A kali x plus 1 kuadrat min 4A plus B sama dengan 2x plus 1 kuadrat min 5. A-nya sudah sama. Terus ini nah, berarti A-nya sama dengan 2. Terus min 4A plus B sama dengan min 5. A-nya 2 kan otomatis min 4 kali 2 plus B min 5. Ini min 8 plus B sama dengan min 5. B sama dengan min 5 plus 8 sama dengan 3. Jadi A-nya 2, B-nya 3. A-nya 2, B-nya 3. Ada yang D. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang nomor ke-16 ya. Nomor 16.
di sini aja. Nomor 16. Fungsi fx dan gx didefinisikan dengan fx kuadrat. Fx sama dengan x kuadrat, gx sama dengan 1 min 2x. Maka f bundaran g berarti bagaimana ini? F bundaran g x sama dengan f, g-nya masuk ke x. G-nya masuk ke f. Berarti otomatis kan gini, gx kuadrat sama dengan 1 min 2x kuadrat sama dengan 25. Iya kan? Berarti kita bisa evaluasi. Ini kan sama dengan 1 min 2x sama dengan plus minus akar 25 sama dengan plus minus 5. Kemungkinan 1 min 2x sama dengan 5, min 2x sama dengan 5. 5 berapa? Min 1. Berarti min 2x sama dengan 4. X sama dengan 4 per min 2 sama dengan min 2. Pertama. Yang kedua, kalau ini kan positif 5-nya. Pakai sekarang yang negatif. 1 min 2x sama dengan min 5. Min 2x sama dengan min 5, min 1 sama dengan min 6. Maka x sama dengan min 6 per min 2 sama dengan 3. Jadi jawabannya adalah, diminta nilai A-nya. A-nya berarti 3 dan min 2. Mana yang mungkin? Min 2 nggak ada, adanya 3. Berarti jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang nomor ke-17. Nomor ke-17. Nah, ini perlu diwaspadai ini bentuknya. Mungkin kalau nggak biasa, nggak familiar, mungkin bisa salah ya. Nomor 17 ya, gx sama dengan 12 per mx plus n, seperti ini. Kalau diganti dengan G1 sama dengan 12 per M plus N, itu sama dengan min 4. Kalau diganti G3 itu sama dengan 12 per 3M plus N, sama dengan berapa ini? Min 12. Ya. Kemudian bagaimana? Caranya adalah G3 itu min 12. Nah, ini kan bisa hilang ini. Nah, iya kan? Sama-sama 12. Berarti sama saja 3M plus N itu sama dengan min 1 ya. Min 1. Kalau ini tinggal dibagi aja. 12 bagi 4 itu 3 ya. M plus N sama dengan min 3. Kan seperti ini. Sebentar. G1 ya. Ya benar. Tinggal dikurangkan. 2M sama dengan min 1 plus 3. 2. M-nya 2 per 2 sama dengan 1. Nah, padahal M plus N sama dengan min 3. M-nya 1. 1 plus N sama dengan min 3. N sama dengan min 3, min 1 sama dengan min 4. N-nya min 4. Nah, padahal Gx sama dengan X. Maka ini tinggal masuk saja M-nya sini. Berarti Gx sama dengan X. Ruas kiri 12 per M-nya 1. Berarti X min 4 sama dengan X. Kita buat dalam bentuk persamaan kuadrat. 12 sama dengan X dikali X min 4 sama dengan X kuadrat min 4. X min 12 sama dengan 0. Faktorkan sekarang X
X min 6 plus 2. X sama dengan min 2, X sama dengan 6, sama dengan 0. Selesai. Min 2 dan 6. Min 2 dan 6 ada. Yang D. Selanjutnya 18. Diketahui fx 2x dan fgx-nya 13 min 2x, maka jika f, nah ini f a kuadrat plus 1 masuk ke sini dulu. F, tulis G f a kuadrat plus 1 ya, urut G masuk ke F, berarti 2 kali a kuadrat plus 1. Ingat fungsi F-nya itu 2x plus 5 ya. 2 ini X-nya plus 5. Nah, masuk lagi ke G. G. Masuk lagi ke G. Waduh. Sebentar. Berarti ini pakai pendekatan apa ini? Gini. Oh, pakai pendekatan yang satunya dulu. Yang F GX ya kan, seperti itu. Berarti kan sama saja 13 min 2 GX. Kan seperti ini. Nah, kemudian kita bisa temukan. 13 min 2x itu sama dengan, sebentar. Ini yang ruas kanan ya. Kalau kita pakai pendekatan ini, F-nya kan ini. Berarti kan sama dengan 2GX plus 5 sama dengan 13 min 2GX. Kan seperti itu. Berarti 4GX sama dengan 13 min 5 sama dengan 8GX sama dengan, sebentar kok jadi kacau gini ya. 13 min 2x. GX namanya 13 min 2x ya. Sebentar, 13. Oh, gini maksudnya. 13 min 2x ini tidak perlu seperti ini, Pak Jul, kacau ini. Gini aja, Pak Jul konstruksi ulang. Ya. Pertama, di sini diketahui fgx, f-nya ini. fgx. Karena fungsi f-nya ini, gx-nya tetap ya, berarti 2 kali gx plus 5 sama dengan 13 min 2x. Berarti 2gx sama dengan 13 min 5 min 2x. 2gx sama dengan 8 min 2x. Berarti gx bagi 2 semua. 2 kali 4 min x per 2 hilang. Berarti gx sama dengan 4 min x. Mau sampai kebablas. Terlalu bablas ke bawah ini. Iya kan? 4 min x. Nah, sekarang gx-nya sudah ketahui. Padahal gf. Nah, gf yang sebelah kiri ya. G a kuadrat plus 1 sama dengan ini. Ini nanti tinggal masuk fungsi fa-nya ini. Berarti 4 dikurangi a kuadrat plus 1. Kan seperti ini.
Sebentar. G-nya itu kan sudah ketahui nih, 4 dikurangi X. Oh ya. Nah, F-nya ini coba lihat fungsi F-nya. Sebentar. Pak Jul lanjutkan ke sini ya, ke bawah sini ya. Karena G F A kuadrat plus 1. Pak Jul ngolahnya F dulu. Fungsi F-nya kan ini. Mana tadi? Ini. Berarti 2 dikali A kuadrat plus 1 plus 5 sama dengan GF A kuadrat plus 1 itu kan sama dengan 5A min 6. 5A min 6. Ya kan? Nah, sekarang fungsi G-nya ini 4 min X. Berarti otomatis kan tinggal nulis 4 dikurangi ini. 2 kali A kuadrat plus 1 ditambah 5 sama dengan 5A min 6. Kan seperti itu. Tinggal diolah 4 min 2A kuadrat plus 2 plus 5 kurung tutup sama dengan 5A min 6. 4 min 2A kuadrat, ini 2 tambah 5 itu 7, ini ada min 7 sama dengan 5A min 6. Pindah ke kanan semua, berarti 2A kuadrat 4 dikurangi 7 itu min 3, tambah ke sana plus 3 min 6 plus 5A sama dengan 0. Berarti 2A kuadrat plus 5A min 3 sama dengan 0. 2A kali A sama dengan, nah ini otomatis plus 3 min 1. 2A min 1 sama dengan 0. 2A sama dengan 1. A sama dengan 1 per 2. Yang sini A sama dengan min 3. Nah, seperti ini. Berarti setengah dan min 3. Setengah dan min 3. Ada yang C. Aduh, tarik nafas dulu. Nomor yang ke-9. Itu F double kuadrat min 1 ya. 19. F double kuadrat min 1 itu sama saja. Kan sama, kita bisa hitung ya. Tiga min 4x seperti ini. F2 ini tanda F kuadrat ya. F2x dulu. Kita cari F kuadratnya dulu. Otomatis kan kalau F kuadrat X itu kan sama dengan 3 min 4 X pangkat 2 seperti ini. Ya kan? Kalau diminta mencari inversi ya sudah, mencari invers sama dengan Y. Berarti 3 min 4Y sama dengan akar Y. Jadi min 4Y sama dengan ini plus minus ya mestinya ya. Tapi pakai yang positif saja. Berarti akar Y min 3. Y sama dengan akar Y min 3 per min 4. Ini inversnya. Berarti otomatis apa ini? F kuadrat inverse X itu sama dengan akar X min 3 per min 4, atau boleh juga 3 min akar X per 4.
seperti ini. Tapi cuman di sini tidak ada jawabannya. Gitu ya. Itu tidak ada jawabannya. Nah, selanjutnya kita bisa buat. Nah, ini tidak ada jawabannya ya, nomor 19 ya. Kita masuk ke nomor yang terakhir. Wow, 1 jam full non-stop 20 soal pembahasan. No problem, terlanjur pintar enggak masalah ya. 20. Di situ F2X, F kuadrat 2X itu F bundaran Fx. Berarti kita bisa memasukkan 3X. Sebentar. F bundaran 3X plus 2 per X min 3. Kan seperti ini kalimatnya. Berarti kita masuknya gimana? 3 kali 3X plus 2 per X min 3 plus 2 per 3X plus 2 per X min 3 min 3. Nah, baru dioperasikan. Atas samakan penyebutnya aja. Samakan penyebutnya. X min 3. Yang atas kan tetap 3 kali 3X plus 2 plus 2 kali X min 3 per X min 3 seperti ini. Yang atas tetap 3X plus 2 min 3 kali X min 3. Kan seperti itu. Nah, ini langsung bisa hilang. Saling membagi. Sedemikian hingga kita operasikan saja ini yang atas dan yang atas. 3 kali 3X 9X plus 6 plus 2X min 6 per 3X plus 2 min 3X plus 9 sama dengan 9 tambah 2X 11X hilang. Ini hilang. Plus 2 plus 9 per 11 sama dengan 11-nya hilang, tinggal X saja. Jawabannya yang E. Oke, gitu saya rasa cukup ya. 20 soal non-stop ini hampir 1 jam penuh pembelajarannya untuk fungsi inverse dan komposisi fungsi. Semoga bermanfaat dan bisa menambah khasanah soal pengetahuan mengerjakan soal matematika. Oke, gitu. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.